Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya puasa? Sudah pada sahur? Ada yang tidak sahur? Mau sahur sekarang? Jangan. Kalau sudah niat puasa, lanjutkan puasa. Tapi mas, saya belum sahur. Nggak apa-apa, lanjutkan, tak jamin kuat. Kenapa kok kuat? Karena dorongan niat ikhlas untuk menjalankan puasa pasti akan Allah kasih kekuatan dalam menjalankan ibadah tersebut. Begitu ya. Karena saya juga membuktikan hari kedua kemarin nggak sahur, selesai sampai sore gitu ya teman-teman. Bagi yang tidak sahur nggak masalah, pasti kuat, Allah yang ngasih kekuatan. Dari mana? Dari ikhlas dan kuatnya niat kita dalam berpuasa. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita, dan juga sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, melihat pemuda-pemuda, remaja-remaja pada pagi hari ini, utamanya teman-teman anak-anak kelas 11 dari SMA 2 Bangkalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada kalian semuanya. Rasulullah senang melihat penampilan kalian semua. Bagaimana tidak? Rasulullah yang hidup di tempat yang nan jauh di sana, di Arab Saudi sana, dan hidup 1500, hampir 1500 yang lalu, ajarannya, tuntunannya, sunnahnya masih diamalkan oleh kita semuanya, anak-anak kelas 11 Bangkalan. Masya Allah. Buktinya apa? Pagi hari ini menjalankan puasa. Betul? Puasa ajarannya siapa? Nabi. Pakai baju putih. Rasulullah suka pakai baju putih. Rasulullah menyunahkan kita pakai baju putih. Kalian semuanya pakai baju putih, ikuti sunnah Nabi. Betul? Maka Rasulullah bangga terhadap remaja-remaja yang hidup tahun 2025. Mas, emang Rasulullah tahu kalau saya hidup di tahun 2025, saya ngikuti ajarannya. Teman-teman sekalian tahu. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, itu Allah perlihatkan itu kelakuan daripada murid-muridnya, kelakuan daripada santri-santrinya. Kalau Nabi, kelakuan daripada umatnya itu diperlihatkan. Teman-teman sekalian, kalau kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seketika itu pula Rasulullah dengar, Rasulullah tahu, dan langsung menjawabnya. Kita sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi. Lanjutannya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, keselamatan dan kesejahteraan atasmu wahai Nabi. Langsung seketika itu Rasulullah menjawab. Loh, kan Rasulullah sudah meninggal. Loh, Rasulullah kan dikuburkan jauh di sana, di Madinah Al-Munawwarah, ribuan kilo dari sini. Emang dengar aku sholawat? Emang dengar Rasulullah kalau saya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Teman-teman sekalian, dengar, tahu. Jadi kalau orang sudah masuk di alam barzakh, tidak pernah terhambat, terbatasi oleh ruang dan waktu. Begitu teman-teman sekalian. Kayak kata mimpi dulu, pernah mimpi? Mimpi tidurnya di Bangkalan, perasaan jalan-jalan di Singapura, lihat Marlin Singapura, singa itu gitu kan, perasaan jalan-jalan ke Pelabuhan Kamal gitu kan.
Tiba-tiba sudah jalan-jalan ke Arab Saudi, tawaf. Masya Allah. Itu roh kita bisa jalan-jalan ketika tidur itu. Nah, alam barzah, alam roh itu juga seperti itu, tanpa ruang dan waktu. Apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang dilakukan oleh umatnya, Rasulullah tahu. Begitu juga nenek moyang kalian, bapak ibu kalian, semuanya itu tahu apa yang kalian kerjakan. Maka tadi saya katakan Rasulullah bangga terhadap pemuda-pemuda kelas 11 SMA 2 Bangkalan. Tepuk tangan. Ya, teman-teman sekalian, terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Mungkin banyak dari teman-teman belum tahu ya. Biar kenal, kalau nggak kenal katanya nggak sayang, gitu ya. Teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Khairul Amiruddin. Saya domisili di Kamal, tempatnya di Perumnas. Saya bekerja di Kementerian Agama, bertempat di KUA Soja. Ada yang dari Soja? Ada? Tunjukkan jari. Ya, tetangga saya berarti. Ada yang dari Kamal? Hah? Dari Kamal ya? Ya, boleh nanti mampir ke rumah saya di Perumnas ya. Nah, teman-teman sekalian, background pendidikan saya itu santri tulen, teman-teman. Saya santri, nyantri, ngikut pondok sampai 9 tahun. Cukup lama saya nyantri. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan studi saya di perguruan tinggi di UMS Surakarta, ngambil jurusan bahasa Arab. Purna selesai, lalu kemudian saya pindah ke Surabaya, ngambil manajemen pendidikan Islam di Style Lukmanul Hakim Surabaya. Kemudian lanjut saya S2 saya di UIN Sunan Ampel, UINSA Surabaya, mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi saya membidangi ilmunya di ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kalau mau teman-teman mau belajar tafsir, ayo sama saya. Ya. Kan harus tahu loh, umat Islam itu jangan hanya ngerti teksnya saja, bisa membaca Arabnya tapi nggak tahu artinya. Kita harus sadar, kita kalau bisa baca Arabnya harus tahu maknanya. Karena buat apa kalau membaca doang, meskipun saya tidak merendahkan membaca, yang baca tetap mendapat pahala. Tapi yang paling urgent di situ membaca sekaligus ngerti artinya. Itu yang memotivasi saya kenapa harus belajar tafsir Al-Quran. Ya teman-teman sekalian, kemudian ya disitulah sejarah singkat daripada pendidikan saya. Kuliah sampai tiga kali, tapi belum S3 gitu ya, sama S1 2 kali. Oke. Teman-teman sekalian, tema kita pada pagi hari ini apa judulnya? Hijrah dan titik balik menuju akhlak karimah bagi kaum muda di tengah momentum Ramadan. Saya boleh memutar video terlebih dahulu ya teman-teman? Enggak boleh? Enggak jadi. Biar tidak membosankan ya. Ya bentar. Kalau kemarin ini ditaruh di belakangnya soundnya itu Mas, minta tolong. Di belakangnya mic-nya proyektor itu biar terdengar, saya nyalakan dari sini. Belakang. Dah? Sedangkan yang lain masih bolong-bolong. Bentar. Karena bosan. Enggak. Boleh. Langsung. Lo kok bisa jatuh sholat lima waktu, sedangkan yang lain masih bolong-bolong. Karena bosan. Ya langsung. Lo kok bisa jatuh sholat lima waktu, sedangkan yang lain masih bolong-bolong. Karena bosan. Gak ada satupun orang yang mau ketemu gua 5 kali sehari dalam semua kondisi gua. Entah itu gua lagi senang, sedih, terpuruk, lemah, hancur, kuat, kecuali Allah yang Maha Penyayang.
Ya. Terdengar tadi. Ya, sekali lagi. Dalam suatu waktu sedang ada sebelum bolong karena dosanya. Gak ada satu orang yang mau ketemu gua 5 kali sehari dalam semua kondisi gua. Entah itu gua lagi senang, sedih, terpuruk, lemah, hancur, kuat, kecuali Allah yang Maha Penyayang. Ya. Lagi Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sungguh senang sekali. Sudah setahun saya. Insya Allah Ustaz, mohon doa terus ya. Saya lagi semangat belajar agama. Kemarin saya dengar ceramah tentang pentingnya menjaga anak Ustaz. Wah, bagus itu. Mata memang jendela hati. Kalau jendelanya kotor, pemandangannya juga gak enak, kan? Betul Ustaz. Terus saya jadi kepikiran, kalau lagi di jalan, terus biasa lihat, ya, wanita yang belum diajak sempurna gimana ya Ustaz? Apa langsung istighfar? Ya istighfar bagus Mas, tapi jangan langsung merendahkan dengan listrik juga. Santai saja, anggap saja lagi ya. Mari bergerak, mari bergerak, aduh Ustaz, bisa aja. Oh, serius? Daripada pikirannya kemana-mana, mending fokus sama jalan. Ingat, tujuan bukan lihat-lihat, tapi sampai tujuan dengan selamat. Kalau ada yang menarik perhatian, ya sudah, cukup sekali lirik. Jangan di-zoom-in, apalagi di screenshot. Hahaha, siap Ustaz. Mungkin rasanya berbeda. Nah, itu dong. Yang penting niatnya baik. Allah akan mengatur. Lagi pula, kamu juga masih proses. Gak mungkin langsung kayak malaikat. Santai tapi terus berusaha jadi lebih baik. Jangan lupa juga banyak ibadah yang baik. Jangan cuma fokus jaga pandangan terus gak sedekah. Iya Ustaz, terima kasih banyak nasihatnya. Jadi lebih semangat. Halo sayang, aku di rumah sendirian nih. Aku pesan salam ya. Ya, cukup Mas. Ya. Nah, teman-teman sekalian, video pertama tadi memberikan pelajaran kepada kita di mana kenapa kita harus sholat. Karena satu-satunya yang dapat menyelesaikan ribet dan rumitnya persoalan hidup di dunia kita hanya Allah. Satu-satunya zat yang mau untuk kita gondeli, untuk kita bersimpuh dalam kondisi apapun hanya Allah. Allah membuka waktu sehari semalam 5 kali. Itu pentingnya sholat ya. Teman-teman sekalian, tidak semua orang itu mau digondeli setiap hari kayak sebagaimana Allah. Teman-teman punya ibu, betul kan? Bagaimana kalau tiap hari cuma gondeli ibunya terus? Kemanapun digelibeti, dibuntuti terus, pasti risih. Meskipun itu adalah ibu. Kecuali kalau masih kecil itu ya, nggak apa-apa itu. Kalau sudah gede kayak gini, berbagai macam persoalan sekolah, PR segala macam, kemudian tiap hari buntuti ibunya terus, pasti ibu nggak suka. Tapi ada zat yang maha suka, maha senang ketika kita buntuti terus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh untuk menjalankan sholat. Tujuannya apa? Supaya kita dekat dengan Allah, Allah mau turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Itu video pertama. Video kedua, kalau sudah hijrah, sudah tobat, itu yang totalitas. Itulah teman-teman. Kalau sudah hijrah, wis jangan cawe-cawe lagi, totalitas. Hijrah apapun, sudah saya nggak begadang malam, wis jangan coba-coba lagi. Sudah saya nggak apalagi misalkan nggak mencoba-coba untuk main petasan, sudah sama sekali jangan coba-coba. Kalau coba-coba lagi nanti nyemplung lagi dong. Jangan ada kayak videonya tadi,
Ustadz, saya sudah tobat Ustadz, saya sudah rajin belajar agama sekarang, gitu kan ya. Dan ketika saya melihat cewek di tengah jalan, saya juga nundukkan pandangan Ustadz, gitu kan. Pun sama ceweknya, halo, sayang saya sendirian di rumah. Oke, saya ke sana. Bukan seperti itu tadi ya. Oke, teman-teman sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini, bukan pelajaran ya, kita santai saja ya. Kita dari awal tentukan bahwa dalam pondok Ramadan kita pada pagi hari ini sifatnya slow, santai, gitu ya. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah begitu serius, sifatnya santai. Maka judulnya ini talk show, ya, tanya jawab. Nanti saya selesaikan menyampaikan materi, memaparkan materi, nanti boleh teman-teman nanti memberikan pertanyaan atau sanggahan juga boleh, kritikan juga boleh, kita diskusi bareng, ya. Oke, teman-teman, pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah hijrah. Sesuai dengan tema yang diambil oleh sekolah kita, yaitu hijrah. Apa sih hijrah, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Hijrah apa? Halo, ada yang bisa jawab? Tunjukkan tangan. Apa mas belakang? Berpindah. Sip, pinter. Ya, hijrah itu secara bahasa memang artinya adalah berpindah. Tapi tidak melulu hijrah itu diartikan hijrah tempat, berpindah dari rumah ke sekolah, berpindah dari Bangkalan ke Madura, dari Bangkalan ke Surabaya. Tidak melulu itu. Maka teman-teman sekalian, hijrah itu dikategorikan menjadi 3, teman-teman. Hijrah fisik, hijrah spiritual, hijrah sosial, teman-teman. Pertama, hijrah fisik itu apa? Hijrah fisik, hijrah tempat. Teman-teman, dari rumah ke sekolah, itu namanya hijrah. Pindah. Contoh paling umumnya adalah Nabi Muhammad SAW dari Mekah hijrah ke Madinah, hijrah pindah tempat tinggal, pindah domisili, itu namanya hijrah. Saya aslinya kan orang Jawa Tengah. Aslinya saya orang Solo, Jawa Tengah. 2014 saya pindah ke Kamal, berdomisili di Kamal, berarti itu namanya hijrah. Hijrah fisik. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, nama hijrah spiritual. Ini yang berkaitan dengan materi kita. Hijrah spiritual itu apa? Bahasa sederhananya tobat, mentobati dari apa yang sudah kita kerjakan kemarin, dari perilaku yang kurang baik menuju pada perilaku yang lebih baik. Itu namanya hijrah spiritual. Biasanya misalkan teman-teman suka begadang malam main game dari hari Isya sampai subuh, menjelang subuh baru tidur, subuhnya kelewat, bangunnya jam 9 siang pas hari Minggu itu. Ada yang seperti itu? Insya Allah kalau di sini nggak ada. Melihat muka teman-teman, insya Allah soleh semuanya. Insya Allah. Ada, tapi di jauh di sana, nggak tahu di ujung dunia yang mana. Suka begadang malam, mulai hari ini momentum Ramadan kita tobati, nggak mau begadang lagi. Takut nanti subuhnya lewat. Kalau subuh jam 9 kira-kira itu pintu, maafnya Allah masih dibuka enggak itu kira-kira? Pintu untuk menjalankan sholat itu. Malaikatnya sudah tutup buku itu teman-teman. Maka itu namanya hijrah spiritual. Yang sukanya misalkan suka jailin temannya, ngeprank. Tahu ngeprank kan? Temannya masuk kelas, tiba-tiba di atasnya dikasih sapu dan cikra, geludak ketiban jatuh. Usil itu dosa enggak? Enggak. Ganggu temannya tersakiti, dosa enggak? Ya dosa toh. Nah, mulai sekarang kita hijrah spiritual, hijrah perilaku, begitu. Yang biasanya kalau ngomong itu nggak bisa lepas dari kata buntutnya cok, ya tak? Saya contohkan, nggak apa-apa kan? Bukan untuk tujuan misal ya. Iya nggak apa-apa. Kemana cok?
Lah, kenapa harus ada coknya? Itu ucapan baik gak itu? Nah, jangan. Itu ucapan-ucapan yang tidak etis diucapkan. Nanti kalau keperucut itu apa ya? Terlepas ketika ada Pak gurunya mau pergi pakai sepeda motor. Pak guru, mau kemana tuh? Wah, ya ini. Kira-kira Pak gurunya marah kalau begitu kan enggak? Marah, karena itu bukan ucapan yang pantas untuk diucapkan. Kalau sesuatu yang tidak pantas diucapkan itu bahasa Inggrisnya adalah meso. Miso, ngerti? Iya. Kalau bahasa itu pantas, orang dengar itu pantas, sopan, itu bukan dikatakan miso. Kalau bahasa itu tidak pantas dengan namanya miso. Dikit-dikit apa lanjutannya? Nah, kemudian dipelencengkan menjadi anjay. Sebenarnya dari kata yang sama itu. Kalau saya menilai dari kata jangan diteruskan gitu. Iya, anak sekarang itu bro, dikit-dikit anjay. Ada yang mau tegas lagi pakai G terakhirnya. Wah, baik nggak kayak gitu? Ya kurang pantas teman-teman. Khawatirnya ya kalau sesama teman lah. Kalau khawatirnya sewaktu-waktu keperucut terlepas ke gurunya, ke ustadz guru ngajinya. Gitu kan. Beberapa kali saya di rumah itu ada santri juga yang anak-anak usia SD kelas 5 kelas 6 SD keperucut di depan ustadznya ngomong anjing, tak jewer. Iya, jangan begitu. Itu ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar. Bahasa Inggrisnya so. Begitu ya teman-teman sekalian itu. Itu berarti mau ke Ramadan. Emang itu malaikat nggak nyatet apa? Nyatet itu. Malaikat rakib dan ate nyatet itu setiap saat itu. Itu. Setiap lafaz yang keluar dari mulut kita, malaikat catat. Kalau itu baik, dikategorikan sebagai pahala. Kalau itu buruk, dikategorikan sebagai dosa. Ada imbalannya itu. Maka teman-teman, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau itu enggan mengucapkan kata-kata apa namanya itu keluhan sakit, lantaran takut untuk dicatat nantinya sama malaikat. Orang sakit biasanya aduh kan begitu. Imam Ahmad enggan mengucapkan seperti itu. Lantaran apa? Bagi Imam Ahmad ucapan seperti itu ucapan yang tidak ada gunanya, khawatir nanti kata sama malaikat dan ada tuntutan, ada imbal baliknya dari Allah Ta'ala. Khawatir kalau dihitung dosa. Kalau kita kadang enggak los-losan saja, mau meso, mau AA dan seterusnya, merasa enggak bersalah. Nah, mulai Ramadan ini teman-teman sekalian, kita hijrah. Kita hijrah mulut dari yang biasanya ngomong jelek menuju ngomong yang lebih pantas. Setuju? Ya, yang belakang setuju ya? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, perilaku-perilaku yang sekiranya di tahun-tahun kemarin yang kurang pantas, apapun itu bentuknya, entah perbuatan, entah lisan, entah mata juga, kita tobati di momen Ramadan ini. Insya Allah. Kemudian ada ketika teman-teman ada namanya hijrah spiritual, hijrah sosial. Apa itu hijrah sosial? Hijrah sosial itu adalah mengupayakan sebuah masyarakat kultur yang lebih luas lagi. Yang misalkan ada masyarakat terbiasa buang sampah di gotnya masing-masing di depan rumahnya. Kita edukasi pelan-pelan untuk supaya mereka itu hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu hijrah sosial. Oke lah, kita nggak perlu berpikirkan hijrah fisik, tidak juga perlu memikirkan hijrah sosial. Yang kita pikirkan yang nomor 2 tadi, hijrah spiritual. Mungkin ada dari kita ya, sholatnya masih bolong-bolong. Sholatnya ketika zuhur saja di sini sama teman-teman dan Pak Guru.
Dan sholat asar saja di sini diimami sama Pak Guru di sini. Di rumah wes lost doll, lepas sama sekali. Ada yang seperti itu di sini? Insya Allah tidak ada, ya. Yang ada di mana? Di Nanjau sana, di ujung Gunung Semeru sana. Kalau ada orang di ujungnya, ya. Mungkin, iya. Kalau di sini Insya Allah soleh-soleh semuanya. Sholatnya lengkap semuanya kan? Sehari semalam berapa kali? Ayo yang lengkap. 7 kali. Wah, apa ya kalau 7 kali itu? 5 kali. Ya. Yang mungkin saja ada yang sholatnya masih kurang lengkap. Momentum Ramadan, momentum kita untuk memperbaiki diri. Kita tobati, kita hijrah spiritual. Untuk apa? Berpindah dari kebiasaan sholatnya bolong menuju sholat yang full. Siap? Siap? Alhamdulillah. Yang siap angkat tangan. Halo? Halo? Siap hijrah? Siap hijrah? Ya. Takbir katanya. Nah gitu. Nah teman-teman sekalian, kenapa? Jam berapa ya? 8:30. Kenapa kita kok harus menjadi bagus, menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik? Maka, nah ini yang paling penting ini. Kita itu kan hidup tidak hanya di dunia teman-teman. Kita hidup tidak hanya di dunia, kita yakin ada akhirat. Betul kan? Lah ketika sudah di alam akhirat itu, nanti alamnya sudah lain. Di sana ada pertanggungjawaban amal. Pertanggungjawaban amal. Ketika nanti misalkan malaikat itu menghisap, si Ahmad, Firza mana Firza? Si Firza, amalanmu, wes kau. Kasihan, orangnya kecil, kamu gede, dorong-dorong, tambah banyak nanti. Ya, ditimbang sama malaikat, dihisab ini. Amalannya kenapa kok lebih berat yang amalan buruknya? Dipertanyakan sama malaikat. Kenapa kok seperti ini? Jawab ya, karena ketika saya hidup di dunia, ya Allah, saya banyak main gamenya. Saya suka nongkrong tok, tinggalkan sholat. Nah, itu pertanggungjawaban. Ketika seperti itu apa yang terjadi? Tempatnya surga atau neraka? Itu tempat bisa dinilai sendiri. Nah, karena di sana ada pertanggungjawaban amal, maka kita persiapkan dari sekarang. Kira-kira nanti kalau saya sudah kembali kepada Allah, pantas nggak saya memasuki surganya Allah? Kira-kira saya cocok nggak menghuni surganya Allah? Itu kan, maka ada sebuah syair itu, ilahi lastulil firdausi a'la wa aqwa narin jahim. Terus wahabli taubatau wafir dunubi fa'innaka ghafirun dzanbil alim. Sekali lagi, kelihatannya enak kalau nyanyi. Tuh, 2, 3. La ilaha la wala lanjut fahabli taubatau wafir dunubi fa'innaka ghafirud dzanbil alimi. Teman-teman tahu artinya syair ini? Hah? Tahu nggak?
Ada yang tahu? Tunjukkan tangan. Terjemahkan. Maju ke depan. Kita kasih hadiah. Ya. Ada yang tahu? Ayo coba maju. Usman. Oh, ayo segap. Ya. Ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai ilahku, Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku kayaknya tidak pantas menghuni surga firdausmu ya Allah. Kenapa? Karena lantaran banyak dosa yang kulakukan ya Allah, tak pantas aku menempati surga firdausmu ya Allah. Tetapi wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga tidak akan kuat ketika suatu saat nanti aku memasuki nerakamu ya Allah. Aku tak akan kuat untuk memasuki neraka jahimmu ya Allah. Api neraka jahimmu begitu panas dan pedih, saya tidak akan kuat ya Allah. Jadi tidak pantas masuk surga, tapi juga saya tidak pantas untuk menghuni surgamu ya Allah, menghuni nerakamu. Saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi saya juga tidak kuat untuk memasuki nerakamu ya Allah. Lanjutannya apa? Wahabli taubatan wa firdunubi, ya Allah, anugerahkan kepada diriku ya Allah, berikan kepada diriku taubat yang menebus semua kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Lanjutannya? Hah? Ya, itu inti daripada syair yang kita dengar dan kita hafal sehari-hari. Intinya adalah pertobatan kepada Allah. Harusnya membaca syair ini sambil nangis, tidak sambil cengengesan ilahi las, ya gitu. Ya. Kenapa kok begini? Karena gak ngerti artinya mas, gitu ya. Pantas, maka dari itu saya kasih tahu artinya ini. Artinya yaitu arti pertobatan, penghambaan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, bahwa kita itu orang lemah selama-lamanya di hadapan Allah. Perilaku kita itu penuh dengan lumpur dosa, diri kita penuh dengan dosa, maka kita bertobat kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, begitu teman-teman sekalian. Lah, selanjutnya selain daripada tujuan ukhrawi ya, kenapa kita harus bertobat? Karena kita hidup di dunia ini butuh arah hidup demi mencapai sebuah kesuksesan. Pertama, kalau kita punya ada 3 ya prinsipnya orang beriman hidup di dunia. 1, menjadi insan yang beriman. Iman harus kita tanamkan kuat dalam diri kita. Iman bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, takdir dan kodoknya Allah itu selalu ada. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini tak luput dari takdir dan kuasanya Allah. Saya dilahirkan di dunia ini karena Allah. Bisa makan, bisa minum, bisa pinter, tumbuh besar, ganteng-ganteng kayak gini, atas kuasa Allah. Itu iman kita, harus kita tanamkan kuat dalam diri kita itu, bahwa Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan suatu saat nanti juga Allah akan memanggil saya di alam barzakh nanti. Ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan. Itu bagian daripada iman, harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Itu prinsipnya kalau kita pengen menjadi orang sukses. Kedua, membanggakan, kita harus punya akhlak, tidak hanya iman saja, tidak aja rajin ke masjid saja, tapi perilaku di belakangnya busuk. Jadi antara iman dan akhlak harus seimbang. Ketika kita rajin ke masjid, rajin sholat, di belakang akhlaknya juga baik. Jangan sampai ada perkataan, orang rajin ke masjid, rajin sholat, ternyata juga pembohong, ngutang nggak membayar, suka ngantet ngambil uangnya teman.
Buat apa sholatnya itu? Dengan ada istilah seperti itu. Maka yang kita perbaiki selain daripada iman, juga di situ ada akhlak. Katanya orang beriman, katanya hafal Quran, tapi ngomongnya kotor, ngomongnya bohong. Koruptor juga katanya orang beriman, koruptor, korupsi lagi. Jangan muncul kalimat seperti itu, maka kita perbaiki, namanya akhlak. Langsung kalian, kemudian selain daripada akhlak, yang ketiga adalah ini, kecerdasan. Orang hidup itu butuh iman, butuh akhlak, butuh kecerdasan demi mencapai kesuksesan. Maka dari itu butuh belajar, butuh sekolah. Setelah SMA nanti kuliah lanjut terus sampai profesor, doktor, mudah-mudahan teman-teman semuanya. Kenapa kok harus kita amin ya, kita mencerdaskan otak kita? Karena apa? Karena dalam hidup ini kita dituntut oleh Allah untuk untuk memberikan efek seluas-luasnya kepada orang banyak. Kalau kita pengen memberikan efek seluas-luasnya orang banyak dan meninggalkan jariah kepada orang yang kita tinggal suatu saat kalau kita meninggal, itu diantaranya dengan ilmu, teman-teman. Kalau kita dengan ilmu itu bisa memberikan efek luas kepada sekitarnya, akan mensejahterakan diri kita dan orang-orang di sekitarnya. Betul kan? Iya, tapi kalau orang tidak ada ilmu, mak bagaimana dia mau berbuat? Kerjanya misalkan bukan untuk menyudutkan sebuah profesi ya, cuma cuma misalkan nanam petani misalkan, ya fungsinya cuma di situ, tidak memberikan efek luas kepada orang banyak. Meskipun ya ada manfaatnya juga begitu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita tiga-tiganya ini kuat, maka insya Allah kita menjadi orang hebat. Orang hebat, iman kuat, akhlak punya, kecerdasan kuat. Insya Allah menjadi orang yang hebat. Indonesia ini banyak orang cerdas. Bagian nomor 3 itu banyak orang cerdas. S2, S3, profesor, doktor. Yang menjabat, para pejabat-pejabat itu, mereka orang-orang cerdas dan pintar. Betul kan? Tapi kadang yang nomor 2 inilah yang kurang, akhlak dan moralnya ini yang kurang, teman-teman. Mereka pintar, iya, tapi secara moral kadang kurang. Pejabat misalkan dapat duit gak kuat, ambil bagian. Pejabat tergiur dengan cewek, akhirnya selingkuh. Nah, untuk bilang dari ini secara moral ini yang kadang kurang dari bangsa kita, teman-teman. Jangan bicara iman. Kalau iman itu biasanya efeknya sudah ke akhlak, tapi ini akhlak saja masih kurang. Nah, teman-teman, kalian anak-anak muda, kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Suatu saat nanti kalian akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Kalian akan menjadi orang-orang hebat. Maka persiapkan 3 ini. Kuat iman, kuat akhlak, kuat intelektual, kecerdasan. 3 ini pegang kuat-kuat. Insya Allah tumbuh menjadi orang yang hebat, orang besar, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Insya Allah. Kita tanya jawab saja, silahkan. Silakan pakai ini. Baik teman-teman, telah berakhirnya penyampaian materi dari Bapak dan Ibu Hadirin. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan tangan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya,
Silakan ajukan tangan kalian. Ada mau tanyakan teman-teman? Silakan. Kita diskusi. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin menanyakan. Dipersilakan. Karena kita di sini membuka sesi diskusi bersama. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Imam. Nama-nama yang jelas. Ulangi. Daniel Imam. Zidani Alwa. Panggilannya Zidan. Alwa. Alfa. Tidak ada tambahan Maret ya? Pertanyaan saya itu, apa tantangan terbesar hijrah di zaman ini? Ya. Tidak itu aja. Ya langsung aja. Mas Zidan, Mas Alfa ya? Jangan ditambahin Maret ya. Lain cerita. Ya, kata Mas Zidan, apa tantangan hijrah di zaman sekarang ini? Kira-kira apa teman-teman? Apa yang menjadi penghalang kalian di era tahun 2025 ini? Menurut kalian anak remaja? Ayo, apa? Hah? Apa? Kalian kan hidup di zaman sekarang nih. Katanya Gen Z katanya. Betul ya? Kira-kira apa tantangannya kalau ingin menjadi baik itu? Ya, paling tidak teman-teman, yang menjadi penghalang kita untuk menjadi baik itu, ini loh, si setan gepeng ini. Betul? Setan gepeng ini. HP ini dengan beserta fitur di dalamnya, ada jaringan internetnya, paket datanya, medsosnya, ada alat searchingnya, Google dan lain sebagainya, bisa seperti dua tajam dari pisau. Ada yang tajam bawah, ada tajam atas. HP itu juga seperti itu. Ini dia bisa untuk menusuk orang, tapi juga bisa untuk dipakai untuk memotong-motong buah. Besok betul seperti itu. HP bisa untuk menghancurkan orang, juga bisa untuk membuat orang bisa lebih bagus lagi. Itu HP. Jadi
Kadang anak remaja, anak muda, dia dari HP yang dia pegang itu justru malah menghancurkan moral dan spiritual dia. Tadi sudah saya contohkan, gara-gara main game, begadang sampai malam, subuhnya telat. Apa sebabnya? HP, betul? Iya, HP lagi sebabnya. Untuk jadi baik penghalangnya adalah, kalau zaman dulu mungkin nggak ada ini HP, rintangannya bukan HP. Apalah di zaman itu, di eranya itu gitu ya. Kalau zaman sekarang ini, gitu. Ada yang main game sekarang? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, Mas, apakah main game itu nggak boleh? Boleh, boleh saja. Siapa yang mengharamkan? Tetapi kalian harus tahu diri, tahu waktu, tahu kondisi. Ini sudah jam 12 malam, masih main PS, masih main ML, Mobile Legend. Ya, kalau seperti itu ya jangan mengabaikan tugas sekolah PR, mengabaikan nanti bangunnya subuh kelak. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu ya sudah akan mengalami kegagalan dalam hijrah, teman-teman. Itu satu penghalangnya, yaitu HP beserta fitur yang ada di dalamnya. Itu belum lagi anak-anak muda, remaja, masih SMA sudah melakukan hubungan-hubungan lawan jenis. Nah, itu payah. Jangan sampai pacaran, chattingan sampai tengah malam, itu juga payah. Insya Allah di sini nggak ada ya, chattingan aja ya. Insya Allah saya husnudon kepada teman-teman sini semuanya. Kalau malam begadang tadarusan ya, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau kita komitmen tadarus, juga komitmen untuk bangun subuh. Jangan sampai yang sunnah tadarus malam mengalahkan sholat subuhnya. Subuhnya nanti jam 7, ya itu surga dari tutup itu. Gitu ya Mas ya. Maka dari itu nanti di berikutnya ini kami sampaikan kiat-kiat bagaimana sih membentuk karakter remaja Islam yang baik. Bagaimana caranya? Ya. Mungkin ada yang bertanyakan lagi sebelum masuk ke sesi berikutnya. Saya sampai jam berapa ya? Oh 10. Masih lama banget, jam 9 ini. Maju aja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jerman, saya dipanggil Nama Zaki Akmal. kelas 9. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara hijrah spiritual di lingkungan kita yang memiliki kebiasaan masyarakat? Ya, sini gitu aja. Saya boleh diambilkan video dari tengah situ Mas, untuk nanti konten dibuat medsos. Ini jenengan duduk di depan situ, ngambil dari saya, itu aja. Enggak ngadep saya, sudah seperti itu posisinya. Ya, belakang, enggak. Di tengah-tengah sana, biar teman-teman di tengah-tengah, biar teman-teman juga bisa. Jadi teman-teman sekalian ya, saya itu penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di antara tugasnya adalah mewarnai media sosial dengan konten-konten positif, dengan dakwah-dakwah Islam. Maka saya setiap ada kegiatan seperti ini saya rekam, nanti saya upload di medsos saya. Mewarnai, sampean panjenengan duduk aja. Nah gitu.
Nanti saya upload satu file potong, satu apa namanya itu 1 menit, 2 menit gitu kan, saya potong untuk diupload di media sosial saya, dikasih hashtag Kemenak supaya dakwah ini bisa menyebar kemanapun. Kalau saya berdakwah di sini, menyampaikan kebaikan di sini, yang dengar cuma yang di ruangan ini toh, itu kan ya. Tapi kalau saya di medsos, seluruh dunia bisa membaca dan mendengar dan melihat dari apa yang saya kontenkan. Itu. Maka mohon maaf ketika saya harus live, harus minta difotokan, kemudian juga minta diambilkan video seperti itu ya. Bukan berarti saya narsis, bukan ya. Tapi bagian daripada tugas negara mewarnai media sosial dengan kebaikan-kebaikan, dengan dakwah-dakwah selama bulan Ramadan. Seperti itu. Daripada kalau kita dunia, jadi medsos itu teman-teman, kalau kita tidak warnai dengan yang positif dan kebaikan, akan diwarnai dengan yang negatif-negatif. Algoritmanya ini akan didominasi oleh konten-konten negatif ketika konten-konten positif tidak mendominasi. Gitu. Maka kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, remaja-remaja soleh, harus mewarnai media sosial itu dengan konten-konten yang baik biar algoritma yang muncul di masyarakat itu juga baik. Itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang menjadi konten kreator, siapa? Entah di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, siapa? Kerja. Iya. Apa kontennya? Ya, bagus dong kalau begitu. Nah, sudah mas, boleh kembali lagi. Diputarkan sama teman-teman, boleh putar dulu. Nah, ya. Kalau teman-teman jadi konten kreator bagus, tapi sisipkan di situ nilai-nilai positif, edukasi ke masyarakat, itu luar biasa. Itu menjadi amal jariah kalian. Jadi rekam digital itu kan tidak bisa dihapus. Sampai kapanpun, ketika masih ada internet, selalu ada di situ, tidak bisa dihapus. Maka tinggalkan konten-konten yang baik di media sosial itu agar apa? Agar menjadi amal kita, amal jariah kita bersama. Suatu saat sudah meninggal dunia, tapi videonya masih didengar orang, masih dilihat oleh orang, alangkah senangnya, gitu. Ya. Nah, itu orangnya sudah meninggal, tapi video YouTube-nya masih jalan, TikTok-nya masih jalan. Itu menjadi amal jariah. Dan bisa dikirim-kirim ke grup-grup. Kalau sudah jadi video-video pendek kan dikirim ke seluruh grup-grup WhatsApp itu. Jadi amal jariah. Siapa tahu orang ketika diceramai sama ustadz sama kiai di majelis kurang begitu enggak. Tapi ketika dia bangun tidur, pikirannya masih fresh. Buka grup WA, ada ceramah dari Mas Firza selama setengah menit, langsung sadar dia. Teman-teman, nggak boleh begadang malam, nggak boleh main game berlarut-larut, karena nanti di akhirat akan dijewer sama malaikat. Langsung sadar. Nggak tahu kita kan gimana dan dengan cara apa Allah membukakan hati dan hidayah bagi seseorang. Siapa tahu dari konten yang setengah menit yang dia baca dari grup WA, saat dia bangun dari tidur, waktu pikiran masih fresh, masih bening, dia langsung tersadarkan. Kan kita nggak tahu. Itulah kelebihan positifnya media sosial HP. Selain daripada negatifnya banyak, tapi positifnya juga banyak, teman-teman, gitu ya. Saya lihat kalau teman-teman itu isinya medsosnya cuma game semuanya itu. Live-nya live game. Ada yang gitu? Live main game di live kan? Apa nggak boleh? Boleh saja sih. Tapi alangkah baiknya live-nya itu pengajian. Gitu. Syukur ada yang bawa HP di live kan ini ketika ada pondok Ramadan seperti ini. Alangkah bagusnya. Gitu kan ya, boleh di live kan ini.
nanti dipotong-potong. Kalau di TikTok itu kan bisa tersave kan ini ya. Nanti saya potong-potong, Kalau saya rekam langsung itu memakan memori saya. Tapi kalau saya live kan di TikTok nanti bisa saya potong-potong begitu ya. Oke, kita kembali kepada Mas Akmal ya tadi ya. Kamil. Hah? Zaki. Kamal ya. Yang serius apa namanya? Zaki Akmal. Tadi yang ditanyakan sampai lupa aku tadi. Tadi tanya apa lupa? Apa tadi? Ada yang ingat teman-teman? Lingkungan. Ya, ini masuk dalam materi saya ini ya. Lingkungan yang baik. Masuk dalam materi saya teman-teman. Jadi gini. Kita itu kadang kalau mau hijrah sendirian itu berat. Teman-teman ini semuanya ini para pecandu game. Saya ingin keluar dari kolam game ini untuk hijrah berat. Kenapa? Karena lingkungan tidak mendukung. Maka dari itu, kalau kita sudah komitmen hijrah, cari komunitas-komunitas yang sepikiran dengan kita. Komunitas-komunitas yang sekiranya tidak lagi mengulang dosa yang sama dari sebelumnya. Misalkan saya itu ketika setiap malam teman tongkrongan saya itu cuma di perempatan itu sama teman-teman yang suka gitaran, main kartu gitu ya. Saya kayaknya nggak ada teman lain kecuali itu, dan saya pengen tobat itu, nggak mau itu saya ikut-ikutan mereka itu. Nah, tapi berat. Gimana caranya? Nah, mulai sejak saat itu jangan lagi kembali ke sana. Ikutlah komunitas yang ada di musola. Di sana menemukan orang-orang yang cocok dengan niat hijrah Anda, gitu. Ya, konco masjid itu yang tepat. Jangan saya pengen hijrah tapi masih bergumpul pada kolam yang sama dengan teman lama, yaitu kayak sulit untuk kita bisa ya. Jadi teman-teman sekalian, melakukan ibadah kalau dilakukan secara berkelompok, berjamaah, bareng-bareng itu lebih enteng. Contoh puasa ini, kita puasa Ramadan sebulan full, seharian nggak makan. Ketika di bulan Ramadan kuat, enteng, ya enggak? Mengapa? Di antara faktornya adalah karena temannya banyak, kabeh poso, semuanya puasa. Coba kalau misalkan di luar bulan Ramadan, mau puasa Senin Kamis saja beratnya minta ampun. Itu kan ketika di sekolah dari rumah sudah niat untuk puasa Senin, di sekolahan temannya lihat temannya jajan semuanya di kantin, dapat MBG lagi, menunya enak, berat, terpaksa membatalkan gitu. Belum lagi ada traktiran, enak ini, ada sinje, kemecah, pengen makan, sulit, berat. Ketika kita ibadah itu sendiri, hijrah itu sendiri berat, maka butuh lingkungan yang mendukung agar sukses dalam hijrahnya. Itu ya teman-teman ya. Itu ya. Paling gampangnya gimana komunitas yang baik? Ya, di masjid dan musola pasti nemukan orang baik. Di pondok pesantren, di madrasah. Kalau nggak punya lingkungan yang baik, ke rumah saya Mas di Kamal. Lingkungan saya baik-baik insya Allah. Ya. Di yayasan di rumah, lingkungan orang yang baik-baik insya Allah. Lah, itu ya Mas. Selanjutnya saya lanjutkan materi saya.
Tadi pertama adalah menjaga lingkungan yang baik untuk mendukung hijrah kita. Selanjutnya, sebentar. Kemudian berikutnya teman-teman, yang kedua, untuk mencapai kesuksesan sebuah hijrah adalah punya target harian. Target harian. Misalkan saya itu sulit baca Quran. Saya pengen bisa baca Quran. Target sehari minimal 1 ayat, 1 halaman, 1 lembar dari Al-Quran kita baca. Kalau kita tekun terus, insya Allah akan sukses, bisa baca Quran dengan lancar. Bagi waktu juga jangan lupa, tergantung masalahnya apa yang dia pengen hijrah itu, dalam soal apa. Dalam soal omongan, misalkan tadi sukanya meso-meso, target dalam sehari pokoknya saya harus mengurangi ngomongan meso saya. Selain daripada tadi, kalau saya masih berada di lingkungan yang jelek, lingkungan yang suka ngomong meso, pasti saya akan gagal. Nah, sekarang saya akan mulai untuk pindah ke lingkungan yang baik, dan saya menarget diri bahwa saya dalam sehari, saya hitung berapa kali saya mengucapkan kata cuk. Hitung sendiri. Enggak, hitung sendiri. Enggak kali, berarti saya harus menghukum diri saya sendiri. Nah, cara apa? Sedekah misalnya. Kalau saya sehari mengucapkan ngomong anjing, sekali saya harus berinfak, saya tebus dosanya dengan infak 2.000 per hari per ngomongan ini. Seperti itu. Memang untuk hijrah itu kadang tidak gampang, butuh perjuangan, tapi harus dipaksa supaya apa? Berhasil, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi beberapa hal yang memang harus kita tekuni betul untuk mencapai sebuah kesuksesan hijrah. Nah, yang paling penting kalau teman-teman mau berpuasa, nomor 3 ya, puasa itu bagus untuk apa? Untuk pembinaan diri, pembinaan hati, pembinaan jiwa. Kayak pada pagi hari ini, kalian kan puasa semua. Ramadan seperti ini, rasanya ibadah itu kan enteng. Betul kan? Biasanya di luar bulan Ramadan mau taraweh 21-23 rakaat itu nggak akan pernah bisa. Tapi di bulan Ramadan lebih enteng. Biasanya di luar bulan Ramadan mau membaca Al-Quran 2 lembar saja berat. Tapi di bulan Ramadan lebih gampang, lebih enteng. Gitu kan? Maka kalau betul-betul ingin hijrah, coba lakukan puasa. Puasa Senin Kamis misalkan, insya Allah akan Allah kasih kemudahan. Kemudian tentunya yang nomor berikutnya, nomor 4 adalah ada refleksi, renungan diri. Salahku apa ya? Apa saja yang pernah saya perbuat ya? Gitu kan ya. Hening sejenak, merenung sejenak. Kira-kira saya itu sudah menjadi anak yang baik atau belum ya? Saya sudah bisa membuat ridho ibu saya belum ya? Saya sudah menjadi berprestasi membanggakan ayah saya belum ya? Itu harus kita hening sejenak. Terutama di malam hari, ketika suasana sepi, ketika malam terakhir, bolehlah kita berhenti sejenak, bangun, sholat malam, kita merenungkan, bukan merenungi nasib ya, tapi merenungkan tentang kondisi kita. Oke, begitu teman-teman sekalian.
Tuh, ada yang didiskusikan lagi, silakan. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya dari luar materi. Di kandungan ibu kita kan diberi pertanyaan kali pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu apakah sih pertanyaan 77 kali pertanyaan tersebut? Kayaknya kita nggak sanggup menjalani hidup. Pertanyaan 77 kali pertanyaan tersebut. Ya. Namanya tadi Mas siapa? Mas Daniel. Daniel. Oh, pantes leweng Nabi. Daniel itu Nabi loh, Nabi Daniel. Baru dengar ya? Makanya pertanyaannya gitu. Kayaknya cuma sampean aja yang dapat 70 kali pertanyaan kali, Mas. Sampean Nabi, saya bukan Nabi. Ya. Teman-teman pernah dengar Nabi Daniel? Nabi Daniel itu nabi itu. Itu bukan miliknya orang Kristen loh itu. Kadang itu orang Kristen yang mengangkat nama itu. Itu Islam mengakui Nabi Daniel itu. Itu. Baru dengar kan? Nah, tadi pertanyaannya unik. Kalau kita di alam roh, di alam rahimnya ibu dikasih 77 pertanyaan katanya masnya. Kira-kira pertanyaan apa saja? Nah, apakah kita sanggup dalam menjalani hidup yang berat ini? Gitu ya. Maka saya balik tanya, Mas, jenengan kok tahu? Kira-kira jenengan tahunya dari mana 77 pertanyaan itu? Di media sosial. Iya. Terus kalau misalkan itu iya, masih ingat kira-kira 7 pertanyaan itu apa? Saya juga nggak ingat soalnya. Iya. Yeah. Mas Daniel, satu pertanyaan yang saya ambil dari Al-Quran, yang saya tidak tahu, yang selebihnya yang 76 itu saya nggak ngerti. Tapi ada satu pertanyaan yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran. Allah bilang kepada bayi yang masih ada dalam rahim, alastu birabbikum, apakah kamu siap mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu, wahai jabang bayi? Terus si jabang bayi itu mengatakan, qala bala wa rabbina. Ya, kami mengakui bahwa engkau adalah Rob kami, Tuhan kami, pemelihara kami, ya Allah. Itu saja yang saya tahu. Ya, kalau selebihnya yang 76-nya saya nggak tahu. Nanti tanya di medsos yang kamu baca itu ya. Jadi saat orang berada di alam rahim, masing-masing kita dulu kan melalui alam rahim kan ya, betul? Ada yang keluar dari batu, kan nggak ada. Antar lahirkan dari pohon besar, kan nggak ada. Semua dari kita itu kan dulu keluar dari rahimnya itu. Ya, di alam rahim ini yang Allah ngasih pertanyaan cuma satu dalam surat Al-Imran ayat berapa saya lupa. Alastu birabbikum, qalu bala wa rabbina. Ya, kami siap mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Itu saja. Jadi tuntutan orang hidup di dunia ini sebenarnya nggak banyak, cuma satu, beriman kepada Allah saja. Wes itu tak. Sebesar apapun iman yang manusia punya, itu sudah bisa menjadikan jaminan bagi dia untuk masuk ke surganya Allah.
Meskipun imannya itu segede biji sawi, biji atom, tapi kalau itu adalah iman ada dalam hati manusia, sudah cukup bagi dia menempati surga Allah. Meskipun harus digodok dulu, dibakar dulu di dalam neraka sekian tahun, sekian ratus tahun dan seterusnya. Dia Mas ya. Jadi tugasnya manusia hidup itu gampang, hanya beriman kepada Allah. Dipertegas lagi dalam surat Dzariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kawan saya ngapa rek? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku saja. Itu toh tugasnya cuma action ketika difoto. Bukan. Tugasnya cuma untuk ibadah tok, tidak yang lain. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Oke, ada yang didiskusikan lagi, silakan. Saya sudah kering juga ini tenggorokan ini. Karena puasa. Sebutkan nama, baru pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman, dipanggil Fauzi. Jadi saya akan bertanya kepada apa benar dalam hidup ini 50% dari kita sendiri dan 50% dari Allah. Nah, kayaknya kita mempunyai plan, tapi plan Allah itu lebih baik. Dan bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi ujiannya? Ya. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Mas Fauzi ya, pertanyaannya bagus, pertanyaannya kritis. Dalam soal kehidupan manusia di dunia ini ya. Pertanyaannya begini. Sebenarnya kita itu punya kuasa enggak toh terhadap diri kita ini? Kadang kita itu punya planning kita banyak, tapi kok kadang nggak tercapai. Kita sebenarnya punya kuasa enggak toh untuk mengatur hidup kita ini? Gitu kan? Pertanyaan bagus ini. Atau hanya kita itu hanya sudah fokus diatur sama Allah saja, disetir, dan kita ngikuti apa kata Allah. Nggak punya wewenang sama sekali untuk mengurusi diri kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah berkaitan dengan masalah firqoh apa namanya itu, akidah. Ada Qadariyah, ada Jabariyah dan lain sebagainya. Ini pertanyaan tentang seperti itu. Tapi saya jawab dengan singkat saja ya. Teman-teman sekalian, kita hidup ini pertama kita yakin dan iman sudah dalam takdir dan kuasanya Allah. Itu pertama. Kita lahir tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, itu sudah merupakan takdir Allah. Panjenengan hadir di hari ini, jam ini, duduk bareng bersama saya, sudah merupakan takdir Allah. Kita wajib orang beriman itu mengimani takdir. Gak iman sama takdir, kita kafir. Bahkan akan masuk dalam rukun iman, betul kan? Berarti kalau rukun iman harus diimani semuanya. Iman pada takdir itu harus. Kalau nggak iman pada takdir, berarti nggak percaya akan kuasanya Allah, itu kafir. Lah, masalahnya kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri dong. Kita ngapain harus aja hijrah lah, wong sudah ditakdirkan sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah begini dan begitu. Baik buruk ya wes apa dari Gusti Allah, apa kata Gusti Allah, kan gitu. Kalau saya berniat baik, kalau Gusti Allah nggak memberikan takdir baik, saya juga sia-sia saja. Ya sudah, pasrah saja kalau begitu.
Benar nggak pandangan seperti itu? Salah, teman-teman. Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh sahabat dulu. Pernah para sahabat itu bertanya kepada Nabi, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, kalau kita itu sudah ditakdirkan neraka surga, sudah santai saja. Ngapain harus berpayah-payah? Kita apa itu? Ya. Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sudah takdir itu ditetapkan pada kita, ngapain kita payah-payah sholat, payah-payah puasa? Oh, nanti kalau takdirnya neraka juga masuk neraka, ngapain kita harus payah-payah segala? Maka jawab Nabi begini, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan Allah permudah sesuai dengan garis takdirnya. Artinya begini teman, ketika Allah mengarahkan kita untuk pengajian, mengarahkan kita dengan komunitas teman-teman yang soleh-soleh seperti ini, berarti itu tanda kemudahan dari Allah untuk menempuh takdir baik kita, yaitu menjadi orang soleh. Saya ulang. Jadi, kata Nabi, semua akan Allah permudah sesuai dengan garis takdirnya. Maka kita lihat pada diri kita sendiri-sendiri. Ketika Allah sudah pertemukan dengan orang-orang baik, teman-teman dibimbing untuk pondok Ramadan, hadir di sini untuk mengikuti pengajian, dibimbing oleh guru, pak guru dan bu guru yang ahli agama membimbing teman-teman semuanya. Apalagi yang masuk pesantren, berarti tanda baik. Itu tanda kemudahan dari Allah untuk kalian untuk mengikuti takdir baiknya. Maka berhati-hati bagi orang yang mungkin hidupnya sekarang ini di jalan yang tidak benar. Kok dipertemukan aja dengan orang-orang yang bandar, narkoba misalnya. Bisa gampang aja mengakses ke judi online misalkan. Bahaya. Harus segera ditobatin, minta petunjuk kepada Allah, tobat, hijrah, ya Allah, saya pengen berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Jangan-jangan saya digariskan menjadi orang yang celaka. Kenapa kok saya dipermudahkan untuk melakukan yang dosa, ya Allah? Nah, begitu. Paham teman-teman? Jadi semuanya pada, ya memang takdir, tapi kita bisa mengoreksi diri kita sendiri berada di posisi mana. Kemudian, teman-teman sekalian, berbicara tentang takdir ya teman-teman sekalian, apakah takdir itu ada dua? Takdir mubrom, takdir mu'alak. Halo Mas Fauzi, takdir mubrom atau takdir mu'alak? Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Contoh, dilahirkan dari rahimnya ibu ini, bisa dirubah nggak? Terlahir ya, menjadi putranya Pak Jokowi, nggak bisa dirubah. Pengen menjadi anaknya Pak SBY, nggak bisa. Terlahir menjadi orang Madura, nggak bisa dirubah. Itu namanya takdir mubrom. Terlahir menjadi laki-laki, bisa dirubah nggak? Nggak boleh dirubah, dosa. Terlahir menjadi perempuan, bisa dirubah? Nggak bisa. Gitu ya. Terlahir menjadi orang yang hidungnya pesek, ini sudah merupakan takdir Allah, jangan dirubah-rubah. Ini yang terbaik menurut Allah, gitu ya. Nah kemudian ada takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak itu takdir yang masih tergantung sesuai dengan upaya teman-teman. Di antaranya teman-teman, tentang soal masalah pembagian rezeki, tentang masalah jodoh, itu masih kita minta upayakan kepada Allah. Dengan apa? Dengan upaya yang giat dan dengan doa teman-teman. Iya,
Ada sebuah hadis mengatakan begini, siapa yang suka silaturahmi akan Allah panjangkan umurnya dan akan Allah perluas rezekinya. Siapa yang silaturahmi akan Allah perpanjang umurnya dan Allah perluas rizkinya. Ada seperti itu. Artinya apa? Ada satu kondisi takdir di mana rizki bisa bertambah, umur bisa bertambah. Jika catatannya adalah jika ada di situ ada amalannya, ada upayanya, yaitu apa? Salah satunya adalah silaturahmi. Orang yang sering kunjung, silaturahmi, nyambung silaturahmi, teman-teman lama yang lama ketemu didatangi, itu pahalanya besar. Di antaranya meluas, melapangkan rezeki dan menambahkan umur. Itu hadis sahih dari Nabi. Jadi masih ada upaya, bisa berubah. Soal masalah kehidupan dunia ini semuanya bisa berubah. Meskipun sudah Allah takdirkan, tapi masih bisa ada upaya perubahan. Karena Allah itu maha kuasa untuk bisa merubah segalanya. Kemudian satu lagi, jawaban saya panjang mas soal takdir ini. Ini ilmu panjang, ilmu tauhid ini. Ya, tolong maka dari itu perhatikan teman-teman. Ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu teman-teman. Doanya apa? Doa minta dirubah takdir. Allahumma in kunta katabtani syakiyan faktubni sa'idan. Ya Allah, jika engkau menetapkan aku menjadi orang yang syaki, yang celaka, maka rubahlah catatan itu menjadi saya orang yang beruntung. Itu doa dari Sayyidina Umar teman-teman. Allahumma in kunta katabtani syakiyan faktubni sa'idan. Ya Allah, bila engkau mencatat aku sebagai orang yang celaka, maka saat ini rubahlah saya menjadi orang yang beruntung ya Allah. Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berdoa merubah takdir. Artinya takdir bisa dirubah, bisa, takdir mu'allaq bisa. Tergantung upaya keseriusan kita, kesungguhan doa kita. Jadi salah kalau orang hanya sekedar sudah ada takdirnya wes selesai, itu ucapannya orang yang pesimis, putus asa. Begitu Mas Fauzi? Cukup dari saya ya. Sampai jam berapa lagi? 9:30 saya kira cukup. Ya. Sudah cukup ya? Gak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada yang bertanya lagi? Ya, satu lagi lah, satu lagi. Yang menunjukkan tangan 3. Belakang jauh banget, yang dekat-dekat ini. Oh ya itu, sudah punya catatan. Oh ya udah, belakang aja Mas. Ya satu aja lagi. Maju. Ya, biar terkenal sampean. Jadi saya ingin bertanya, apabila ketika kita melakukan suatu maksiat atau dosa dalam keadaan tenang atau sedang perjalanan hijrah, Ya. apakah kita harus mengulang hijrahnya atau tidak? Dan apakah hijrah kita diterima? Ulangi. Apakah? Apabila ketika kita melakukan suatu maksiat atau dosa dalam keadaan tengah atau sedang perjalanan hijrah, apakah kita harus mengulang hijrahnya atau tidak? Dan apakah hijrah kita? Ya. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Mas Arga. Ya, luar biasa.
Kritis pertanyaannya. Saya suka yang kritis-kritis seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, orang yang sedang dalam prosesi hijrah itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Tidak boleh langsung frontal sama sekali. Dibolehkan untuk pelan. Lah, misalkan nih di dalam tengah-tengah perjalanan hijrah, lalu kemudian kok masih tersentil sedikit-sedikit dosa, apakah ngulangi dari awal? Allah maklumi, insya Allah. Karena segala sesuatu itu butuh proses, betul kan? Orang mau bisa menjalankan puasa sehari full ini sudah ada didikan dari orang tua dari sejak kecil, betul kan kalian? Dari sejak kelas 5 SD, umur 10 tahun sudah dibiasakan oleh bapak ibunya menjalankan puasa. Semuanya butuh proses. Itu kan. Untuk bisa menghatamkan Al-Quran, itu kapan tiba-tiba gede langsung baca Quran dari awal sampai akhir? Kan enggak. Semuanya proses dari alif ba ta a b c sampai nanti a b c, alif ba ta dan seterusnya sampai bisa membaca Al-Quran dengan semuanya butuh proses. Teman-teman sekalian, terlepas daripada boleh dan tidaknya rokok, orang mau berhenti dari rokok, ini apa tiba-tiba langsung selesai? Sulit, minta ampun. Orang yang sudah kecanduan rokok untuk lepas dari rokok itu sangat-sangat sulit. Maka ada tipsnya supaya bisa terlepas dari rokok. Biasanya satu hari itu 12 batang misalkan, satu wadah. Kurangi 8, kurangi lagi 6, kurangi lagi besok 4, kurangi lagi terus seperti itu pelan-pelan. Itu namanya proses. Dan itulah cara hijrah seperti itu. Nanti ketika sampai pada sudah selesai semuanya, nah baru paripurna. Loh semuanya bisa gampang menjalankan hijrahnya itu. Itu ya. Teman-teman sekalian, Homer itu ya, minuman keras itu zaman Nabi itu halal loh. Yang memabukkan itu halal. Mau nyoba? Zaman Nabi Homer itu halal. Para sahabat sebelum sholat itu banyak yang teler-teler gitu. Ya, waktu itu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pengharuman khamr itu sampai 3 tahapan. Tahapan pertama cuma dikasih tahu itu mandorotnya banyak. Tahap kedua, yo minum tapi ketika menjelang sholat jangan minum. Biar nanti ketika sholat tidak teler, tidak salah ngomong, tidak salah baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma ta'budu wa la a'budu. Mari sholatnya. Dan dirubah, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Salah kaprah jadinya sholatnya. Maka dilarang. Ya boleh minum silakan, tapi ke pagi hari kayak gini silakan minum. Tapi duhur jam 11 jangan minum. Jam 10 leren selesai minumnya gitu. Ada proses sampai seperti itu. Udah sampai ketiga proses turun haram. Turun ayat yang mengharamkan daripada khamr itu sendiri. Totalitas. Itu ketika sudah di Madinah. Seketika itu umat Islam sudah siap. Iman sudah siap, mental sudah siap, maka Allah menurunkan ayat pengharaman daripada khamr tersebut. Hingga kemudian mereka seketika itu pula menuangkan simpanan-simpanan gentong-gentong yang isi khamr di kota Madinah. Sampai diceritakan dalam sejarah bahwa kota Madinah setiap gang-gangnya itu penuh dengan limpahan, penuh banjir dengan khamr sampai semata kaki. Saking banyaknya koleksi khamr minuman keras di waktu itu. Nah, begitu. Itu bagian daripada proses hijrah itu pelan-pelan, Mas ya. Enggak langsung frontal. Loh, kalau frontal orang banyak yang menolak. Banyak orang yang tidak siap seperti itu. Dan Islam mengajarkan kepada kita kalau sedang kita dalam kondisi hijrah dari apapun jenisnya ya, itu harus pelan-pelan sampai betul-betul paripurna. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat untuk hijrah bersama.
baiknya dari Allah Ta'ala, buruknya dari saya pribadi. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, materi pagi kita bisa di mana istirahat. Beberapa lagi